Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Paslah, SPDMM, dosen program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Saya merupakan dosen pembimbing pertama dari mahasiswa yang bernama Esther Gracia dengan judul penelitian pengembangan infografis interaktif berbasis Geniali pada mata pelajaran RTKP, Humas dan Keprotokolan kelas 12 SMK Negeri 50 Jakarta. Berikut adalah pemaparan penelitian tersebut. Demikian pemaparan penelitian tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Esther Gracia dengan NIM 17096200062 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Saya izin untuk memaparkan terkait proposal penelitian skripsi saya mengenai pengembangan infografis interaktif berbasis Geniali pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan kelas 12 SMK Negeri 50 Jakarta. Berikut ini merupakan dosen pembimbing yang membantu saya dalam menyelesaikan proposal penelitian, yaitu dosen pembimbing 1, Bapak Roni Fasla, SPDMM, dan dosen pembimbing 2, Bapak Maulana Amirul Adha, SPD, MPD. Selanjutnya untuk pokok bahasan yang akan saya presentasikan dalam presentasi kali ini ialah latar belakang penelitian, tujuan penelitian, teori pendukung, penelitian relevan, kemudian kerangka berpikir, lalu waktu dan tempat penelitian, kemudian model pengembangan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan yang terakhir, teknik analisis data. Baik, selanjutnya latar belakang dari saya melaksanakan penelitian ini, yang dimana sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Itu sebabnya Indonesia memberikan kewajiban bagi warga negaranya untuk menempuh pendidikan selama 12 tahun, dan hal ini tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan yang ditempuh oleh seseorang baik formal maupun informal harus dapat memberikan bentuk pengetahuan dan kepribadian, menjadikan kepribadian seseorang itu lebih baik. Dan pendidikan itu tidak hanya memberikan ilmu dan pengetahuan kepada seseorang, akan tetapi juga terdapat suatu sikap dan perilaku yang tanpa disengaja timbul ketika seseorang tersebut melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan setiap peserta didik tidak hanya mempelajari ilmunya saja tentunya, tetapi juga peserta didik belajar bagaimana bekerja dalam tim, lalu pembagian tugas yang ada seperti apa, belajar tentang kedisiplinan, sehingga pendidikan bukan hanya tentang suatu ilmu pengetahuan teori saja, tetapi juga menjadikan seorang peserta didik itu memiliki sikap hidup yang lebih baik gitu ketika mereka melaksanakan suatu pendidikan. Dan pendidikan yang ditempuh oleh seseorang tidak hanya memberikan ilmu dan pengetahuan saja, tetapi memberikan suatu karakter yang baik, membentuk karakter dari peserta didik tersebut, sehingga pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seorang peserta didik. Dan pelaksanaan pendidikan itu diiringi oleh perubahan teknologi yang semakin canggih. Sebagaimana kita ketahui, teknologi saat ini sangatlah canggih gitu. Teknologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang begitu cepat dan canggih. Teknologi yang ada saat ini pastinya dapat membantu proses pendidikan yang ada, di mana dapat membantu proses pendidikan sehingga peserta didik dapat lebih mengeksplor pendidikan secara leluasa dan lebih mudah. Dan banyak hal dari teknologi yang dapat mempercepat proses pendidikan seseorang. Misalnya, seorang yang dapat mengakses ilmu pendidikan dimanapun dan kapanpun, karena tidak ada batasan waktu dan juga apa yang mereka cari bisa dengan mudah mereka dapatkan. Dan jika kita melihat perkembangan dari teknologi yang ada saat ini tidak hanya berguna bagi peserta didik, tapi juga sangat bermanfaat bagi pendidik, yaitu guru. Dan dari
teknologi yang ada saat ini tidak hanya berguna untuk mencari dan mengumpulkan materi saja, tetapi teknologi yang ada saat ini yang semakin canggih ini memberikan kemudahan untuk menyusun materi. Penyusunan materi ini merupakan hal yang dilaksanakan oleh guru ketika mereka melaksanakan persiapan sebelum mengajar. Dan pastinya seorang pendidik yang mengajar, mereka tidak asal mengajar saja, akan tetapi mereka melaksanakan persiapan. Dan persiapan-persiapan yang pendidik laksanakan atau guru laksanakan sebelum mengajar ini seperti mempersiapkan silabus atau alur tujuan pembelajaran atau ATP, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, atau yang dalam kurikulum Merdeka Belajar saat ini disebut juga dengan modul ajar, lalu adanya daftar hadir siswa, daftar nilai, alokasi minggu efektif, program semester, program tahunan, analisis hasil ulangan, program remedial, target kurikulum, daya serap, dan media pembelajaran seperti PowerPoint ataupun media pembelajaran lain yang digunakan dan harus pastinya dipersiapkan oleh pendidik itu sendiri. Dan hal-hal tersebut tidak bisa seorang pendidik itu lepas tangan gitu langsung mengajar saja, tidak, tapi pendidik harus mempersiapkan setiap perangkat pembelajaran yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi. Dan karena perangkat pembelajaran ini tidak itu pastinya berguna supaya kegiatan pembelajaran dapat jelas, terarah, dan terencana dengan baik sehingga dapat menghasilkan kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi peserta. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini juga bisa menjadi penghalang proses pembelajaran gitu, karena seperti pendidik yang memiliki keterbatasan untuk menggunakan teknologi tersebut gitu. Dan pastinya si pendidik ini harus bisa terbiasa gitu dengan penggunaan teknologi. Dan teknologi yang semakin canggih ini dapat digunakan dalam pembuatan media pembelajaran. Dan media pembelajaran pastinya harus bervariasi, harus yang inovatif sehingga peserta didik tidak mudah bosan dalam pembelajaran, sehingga pada saat ini penggunaan teknologi yang semakin canggih dapat dimanfaatkan oleh pendidik dalam membuat suatu media pembelajaran yang inovatif, variatif, dan dapat membangkitkan semangat dari peserta didik dalam pembelajaran. Sehingga dalam penelitian ini di mana peneliti ingin menggunakan dari setiap teknologi yang ada untuk menciptakan suatu media pembelajaran untuk digunakan oleh pendidik kepada peserta didik, sehingga media pembelajaran yang ada ini dapat membantu proses pembelajaran ketika di sekolah ataupun bahkan ketika peserta didik sudah pulang kembali ke rumah mereka masing-masing ataupun dimanapun mereka berada, mereka tetap bisa mengakses suatu pendidikan melalui media pembelajaran gitu, tanpa terhalang waktu dan tempat, seperti itu. Selanjutnya, dari tujuan penelitian ini, terkait tujuan penelitian ini diantaranya yang pertama untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran infografis interaktif menggunakan aplikasi Genially untuk mata pelajaran UTK Humas dan keprotokolan kelas 12. Yang kedua untuk mengetahui kelayakan dari infografis interaktif menggunakan aplikasi Genially. Dan yang terakhir untuk mengetahui kepraktisan dari infografis interaktif menggunakan aplikasi Genially. Baik, selanjutnya masuk kepada teori pendukung dalam pelaksanaan proposal penelitian ini. Yang pertama, teori pendukung yang pertama ialah bahan ajar. Bahan ajar merupakan materi atau sumber ajar yang dipakai oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran. Bahan ajar ini merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar karena bahan ajar ini menjadi panduan atau pedoman bagi seorang pendidik untuk mengajar gitu. Bahan ajar membuat suatu pembelajaran di kelas menjadi maksimal dan lebih tertib dan juga tersistematis gitu. Karena bahan ajar merupakan rangkaian dasar untuk seorang pendidik melaksanakan pengajarannya. Bahan ajar ini bertujuan untuk menyediakan informasi, ilmu pengetahuan, dan informasi terkait pembelajaran dan menjadi panduan yang memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik. Bahan ajar merupakan materi pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan kemudian digunakan oleh pendidik dan juga peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan pastinya adanya bahan ajar ini sangat bermanfaat bagi
seorang guru sebagai pendidik untuk mengatur pelaksanaan pembelajaran sehingga pembelajaran memiliki alur yang tepat dan dapat berjalan sesuai dengan timeline pembelajaran. Bahan ajar ialah sumber materi pelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, karena jika tidak adanya bahan ajar, maka pastinya seorang guru akan kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan memang sudah seharusnya seorang guru itu mempersiapkan bahan ajar sebelum mereka mengajar gitu. Dalam penyusunan bahan ajar ini, seorang guru harus mampu untuk menyusun bahan ajar yang kreatif, inovatif, dan juga bahan ajar ini disusun berdasarkan kesesuaian dengan kurikulum, lalu perkembangan teknologi, dan suatu kebutuhan dari peserta didik serta daya serapnya dalam mengikuti pembelajaran. Dan bahan ajar ini haruslah disusun berdasarkan kemajuan teknologi yang ada, di mana seorang guru harus dapat memanfaatkan penggunaan teknologi untuk membantu dalam menyusun bahan ajar yang kreatif supaya pembelajaran tidak membosankan. Dan berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Made Candiasa menerangkan bahwa bahan ajar online dan menggunakan fasilitas search engine dalam mengakses internet dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan prestasi peserta didik. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan orang termasuk para pelajar saat ini sudah banyak menggunakan handphone dan menggunakan teknologi seperti internet dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sehingga hal ini dikarenakan kemudahan internet yang membantu peserta didik dalam melaksanakan aktivitasnya. Suatu bahan ajar dapat berupa format diantaranya seperti buku teks, modul pembelajaran, lembar kerja, jurnal, komik, kemudian ada juga perangkat lunak pendidikan, materi secara daring, dan lain sebagainya. Dan pastinya bahan ajar ini sangat bermanfaat untuk menunjang kegiatan pembelajaran, di mana dengan adanya bahan ajar ini membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran. Dan bagi pendidik bermanfaat untuk memudahkan penyampaian materi pembelajaran supaya pembelajaran dapat berjalan dengan sistematis, terencana, dan pastinya terstruktur. Dan unsur-unsur dari bahan ajar ini diantaranya ialah ada petunjuk belajar, di mana petunjuk belajar bagi pendidik ini dan juga selain bagi pendidik, bagi peserta didik juga, di mana materi pelajaran ini menjelaskan bagaimana pendidik mengajarkan materi pelajaran untuk peserta didik, di mana bahan ajar ini menjadi acuan bagaimana peserta didik mempelajari materi pelajaran ini. Kemudian yang kedua ada kompetensi yang akan dicapai. Bagaimana kompetensi yang akan dicapai ketika mempelajari materi tersebut. Kemudian yang ketiga ada informasi pendukung seperti informasi tambahan yang dapat melengkapi bahan ajar tersebut dan diharapkan dapat menambah pengetahuan dari peserta didik. Kemudian adanya latihan-latihan. Maksud dari latihan ini adalah peserta didik setelah pendidik mengajarkan materi, maka adanya kesesuaian materi itu, yang dimana kesesuaian materi itu nantinya akan dijadikan latihan-latihan untuk menambah pemahaman peserta didik akan materi yang sudah diajarkan oleh pendidik. Kemudian ada petunjuk kerja atau lembar kerja yang berisi langkah-langkah atau prosedur dalam melaksanakan kegiatan tertentu gitu. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan proses pembelajaran yang terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik ini menguasai materi pelajaran yang sudah diajarkan oleh pendidik. Seperti itu. Selanjutnya untuk teori pendukung selanjutnya ialah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh pendidik dalam mengajar. Media pembelajaran ini berbeda dengan bahan ajar, di mana bahan ajar merupakan sumber materi yang akan diajarkan pendidik kepada peserta didik, sedangkan media pembelajaran merupakan alat atau media untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam belajar. Media pembelajaran begitu penting dalam kegiatan belajar mengajar karena dengan adanya media pembelajaran dapat membantu seorang pendidik itu untuk menyampaikan materi pelajarannya, di mana seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini, maka membuat sikap dan pola pikir peserta didik juga mengalami perubahan, di mana peserta didik dapat menemukan apa yang mereka cari dengan cepat. Jika mereka ingin maka pastinya peserta didik akan mencoba mencari hal tersebut di internet dan dipastikan dapat menemukan
dapat menemukan apa yang mereka cari. Sehingga dalam pembelajaran juga harus mengalami perkembangannya itu dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan juga beragam supaya peserta didik dapat menikmati pembelajaran dan tidak cepat merasa bosan. Di mana menurut Aji terdapat 3 fungsi yang terintegrasi dalam media pembelajaran. Di antaranya adalah simulasi untuk menemukan ketertarikan peserta didik dalam mendalami pelajaran, kemudian memediasi yang menghubungkan pendidik dengan peserta didik, dan terakhir ialah terdapat informasi penjelasan materi pelajaran dari guru. Guru sebagai seorang pendidik harus dapat menciptakan kreativitas dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar gitu, di mana guru dapat menciptakan kreativitas tersebut dengan pembuatan media pembelajaran yang menarik dan interaktif sehingga peserta didik tidak cepat bosan ketika mereka melaksanakan pembelajaran di kelas seperti itu. Dan fungsi dari penggunaan media pembelajaran ini ada fungsi motivasi, kemudian fungsi komunikatif, lalu fungsi penyamaan persepsi, fungsi kebermaknaan, dan fungsi individualitas. Selanjutnya, teori pendukung yang ketiga ialah infografis interaktif. Sebagaimana yang kita ketahui, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini, maka pendidik dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu dalam pembuatan infografis interaktif. Infografis interaktif merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar. Infografis interaktif ini bermanfaat bagi guru sebagai pendidik dan bagi peserta didik karena dengan adanya infografis interaktif dapat membantu proses belajar mengajar. Infografis interaktif adalah penyajian informasi tentang materi pembelajaran tertentu yang dikemas dalam bentuk yang kreatif dan dapat memberikan interaksi kepada penggunanya. Infografis interaktif adalah jenis infografis yang paling kompleks jika dilihat dan dibandingkan dengan infografis animasi dan infografis statis. Pada infografis ini, target yang menjadi sasaran penyajian informasi bisa melakukan interaksi terhadap infografis yang disajikan. Ketika pembelajaran menggunakan media infografis, maka hal tersebut memang merupakan hal yang baik. Akan tetapi dengan infografis yang interaktif, maka menimbulkan unsur inovasi dan juga kreativitas sehingga dengan unsur dengan unsur interaktif tersebut maka pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan mengasyikkan bagi peserta didik. Alhasil menimbulkan keingintahuan yang lebih mendalam akan materi tersebut gitu. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Di mana pembelajaran menggunakan media infografis interaktif ini dapat membantu peserta didik untuk lebih memudahkan dalam memahami pembelajaran dan membuat peserta didik lebih menikmati pembelajaran karena dengan infografis interaktif tidak hanya berisi teks saja, akan tetapi terdapat gambar atau video maupun juga animasi yang menarik bagi peserta didik ketika pelaksanaan pembelajaran tersebut. Berikut ini beberapa dampak yang dicapai ketika menggunakan infografis interaktif dalam pembelajaran, seperti pemahaman peserta didik yang lebih mendalam, yang kedua meningkatnya motivasi belajar, kemudian membuat daya ingat yang lebih kuat kepada peserta didik, lalu pemahaman konteks yang lebih baik, yang kelima kemampuan analisis yang lebih meningkat, lalu kemandirian dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah pengajaran yang inovatif, seperti itu. Dan selanjutnya jenis-jenis dari infografis menurut Hasana dan Afiana itu ada beberapa seperti infografis berbasis statistik, lalu infografis berbasis timelines, lalu infografis berbasis proses, dan juga infografis berdasarkan geografis dan lokasi yang menggunakan sistem informasi geografis atau kita sebut juga dengan SIG. Dan dengan adanya infografis interaktif diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kemudian tidak membosankan, dan dapat meningkatkan semangat belajar dari peserta didik tersebut. Oleh sebab itu, dalam penggunaan dan pembuatan infografis interaktif ini haruslah memperhatikan tiap elemen dan disesuaikan kembali dengan kebutuhan masing-masing. Elemen dalam infografis interaktif ini seperti ada judul, tata letak, warna, teks, gambar,
icon dan simbol dan lainnya gitu yang digunakan. Dan itu pasti harus disesuaikan kembali dengan kebutuhan dari pendidik masing-masing dalam mempersiapkan media pembelajaran melalui infografis interaktif ini. Selanjutnya untuk media pembelajaran, selanjutnya untuk teori pendukung berikutnya yaitu mengenai aplikasi Genially. Aplikasi Genially ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik dalam mengajar. Genially ini adalah platform berbasis web atau online yang dapat digunakan untuk membuat konten interaktif seperti infografis interaktif, games, PowerPoint, video, dan lain sebagainya. Aplikasi Genially ini merupakan aplikasi online yang gratis dan dapat menghidupkan konten pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berkualitas interaktif dan dapat mencakup 3 modalitas belajar siswa, di antaranya visual, auditori, dan kinestetik. Penggunaan aplikasi Genially ini memang ada yang gratis, tapi jika ingin mengakses lebih banyak fitur lagi, maka ada fitur Genially yang berbayar gitu atau premium. Aplikasi Genially ini sangat bermanfaat dalam mendukung kegiatan pembelajaran karena dengan menggunakan aplikasi Genially ini pembelajaran dapat menjadi menyenangkan dan menjadikan siswa lebih mandiri dalam pelaksanaan pembelajaran dan akhirnya tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Di mana dalam menggunakan aplikasi Genially ini terdapat kelebihan-kelebihan yang dapat membantu peserta didik membuat media pembelajaran. Berikut ini ialah kelebihan dari aplikasi Genially. Seperti banyaknya template yang memudahkan dalam membuat konten pembelajaran sehingga peserta didik sehingga pendidik gitu atau seorang guru tidak terlalu susah untuk menggunakan aplikasi Genially ini. Kemudian template seperti kerangka dasar yang sudah siap ini bisa diubah isinya oleh pendidik. Kelebihan selanjutnya adalah menghemat waktu dalam pembuatan media pembelajaran karena lebih cepat dan juga lebih efisien. Ketiga ialah memiliki fitur yang beragam dan menarik sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan dapat menarik peserta didik. Selanjutnya dengan pembuatan media pembelajaran interaktif ini melalui aplikasi Genially dapat meningkatkan komunikasi antara pendidik dan juga peserta didik. Dan selanjutnya adalah kelebihan dari aplikasi Genially ini adalah pembuatan media pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun karena ini kan berbasis online sehingga pembuatannya lebih fleksibel. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari aplikasi Genially ini. Yang pertama adalah fitur yang tidak bisa diakses karena harus ada beberapa fitur yang nggak bisa diakses karena harus premium atau berbayar terlebih dahulu. Yang kedua adalah menggunakan aplikasi Genially ini membutuhkan jaringan internet. Yang ketiga adalah untuk penggunaan di laptop terkadang cukup lemot sehingga membutuhkan jenis laptop yang lebih memadai. Mungkin ini untuk beberapa jenis merek laptop gitu. Kekurangan yang terakhir ialah dalam penggunaan template dan membuat konten interaktifnya, maka terdapat kemungkinan sama dengan user lainnya karena kan ini template gitu ya, bisa saja sama gitu dengan user-user lainnya seperti itu. Sehingga pasti harus diedit terlebih dahulu supaya tidak sama gitu dengan user lainnya. Dimana untuk penggunaan aplikasi Genially ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ialah membuka di https://genially.ly di platform browser dan lebih baik membukanya di Google Chrome. Lalu yang kedua, jika belum memiliki akun Genially, maka dapat melakukan sign up, sedangkan jika sudah memiliki akun, maka dapat login saja. Yang ketiga adalah bisa pilih jenis konten interaktif atau desain apa yang diinginkan, seperti ingin membuat PPT atau yang membuat infografis atau membuat lain sebagainya gitu, bisa dipilih. Kemudian jika ingin menggunakan template, maka dapat memilih template yang ingin digunakan gitu. Dan kemudian dapat diedit sesuai dengan kebutuhan. Tapi jika tidak ingin menggunakan template, maka dapat digunakan bisa membuat sendiri gitu ya. Dari zero atau dari kosong, dari blank bisa diedit gitu. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing oleh pendidik.
Baik, selanjutnya teori pendukung mengenai mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, di mana pada SMK atau sekolah menengah kejuruan merupakan sekolah yang berfokus pada keterampilan bekerja yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Di mana SMK ini terdapat beberapa jurusan seperti multimedia, bisnis retail, akuntansi, otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP, lalu ada tata boga, tata busana, farmasi, dan masih banyak lainnya jurusan yang terdapat di SMK. Dan untuk di SMK Negeri 50 Jakarta sendiri ini memiliki beberapa jurusan. Akan tetapi penamaan jurusan mungkin sedikit berbeda karena pada kelas 10 dan kelas 11 sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, sedangkan untuk kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Ini per tahun 2023. Adapun jurusan di SMK Negeri 50 Jakarta ini adalah manajemen perkantoran atau otomatisasi tata kelola perkantoran, kemudian ada bisnis retail atau bisnis daring dan pemasaran, lalu ada multimedia, dan juga terakhir ada akuntansi keuangan lembaga. Pada kelas 12 jurusan OTKP mempelajari salah satu mata pelajaran, yaitu OTK, Humas, dan Keprotokolan gitu ya, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, di mana mata pelajaran ini termasuk mata pelajaran yang utama gitu, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran sekolah harus memberikan fasilitas yang baik seperti lembar kegiatan yang berfungsi untuk memudahkan dan dapat meningkatkan motivasi dalam peserta didik itu belajar ketika mereka di rumah gitu. Dan bagaimanapun juga peserta didik tidak hanya belajar di sekolah, kan tetapi belajar di rumah dan dimanapun juga, karena ilmu dan pengetahuan dapat ditemukan dimanapun, termasuk ketika peserta didik tidak berada di sekolah. Untuk kelas 12 OTKP SMK Negeri 50 Jakarta pada mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan memiliki materi pembelajaran sebagai berikut. Di antaranya ada ruang lingkup protokol, lalu ada MC atau Master of Ceremony, lalu ada tata cara menerima tamu, kemudian ruang lingkup perjalanan dinas atau bisnis pimpinan, cara membuat laporan perjalanan dinas. Untuk mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan ini, peserta didik akan lebih memaksimalkan dalam pelaksanaan praktik, karena pada mata pelajaran ini peserta didik akan belajar terkait hubungan masyarakat, rekan belajar, lalu tata aturan dalam perkantoran, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan dari mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan ini adalah untuk melatih peserta didik terkait hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat atau public relation gitu, dan terkait hal-hal yang terdapat di dalam perkantoran seperti itu. Dan dari mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan ini, peserta didik akan lebih banyak belajar terkait kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan juga protokol. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian yang saya laksanakan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis Genially ini. Di mana penelitian yang relevan pertama itu dari penelitian yang dilakukan oleh Elsa Bella pada tahun 2022 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Menggunakan Genially, materi Candi Bumi Ayu pada mata pelajaran Sejarah kelas 10 SMA Negeri 1 Palembang. Pada penelitian ini dilaksanakan pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Palembang untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif menggunakan Genially. Dan model pengembangan dari penelitian yang dilaksanakan ini ialah menggunakan model AD, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Dan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Elsa Bella ini bertujuan untuk melakukan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Genially, dan apakah dengan pengembangan ini dapat memberikan manfaat, memberikan dampak gitu ya terhadap media pembelajaran, yaitu efektif atau tidak. Kemudian setelah melaksanakan penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas media Genially ini valid, di mana penilaiannya dinilai oleh ahli materi, ahli pelaksana pembelajaran, dan ahli media. Untuk kevalidan dari materi
dari materi mendapat penilaian 3,96 yang berarti bahwa materinya valid. Lalu dari kevalidan rencana pelaksanaan pembelajaran mendapat nilai sebesar 4,27 yang menunjukkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut sangat valid. Dan untuk media sebesar 4,34 dan berarti media tersebut sangat valid. Kemudian pada penelitian tersebut menghasilkan peningkatan hasil belajar pada peserta didik sehingga penelitian pengembangan media pembelajaran interaktif Genelip untuk mata pelajaran sejarah kelas 10 di SMA Negeri 1 Palembang ini menghasilkan keefektifan dan menghasilkan nilai yang valid. Selanjutnya, penelitian relevan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Yolanda pada tahun 2023 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Menggunakan Geneli pada mata pelajaran menggunakan Geneli pada materi norma dalam adat istiadat daerahku. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang relevan terkait dengan pengembangan media pembelajaran dan penelitian ini dilaksanakan di SDN Cibinong 1 Kabupaten Bogor. Dan penelitian ini menggunakan model EDI yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation. Dan pengumpulan data dari penelitian ini dilaksanakan dengan cara wawancara dan juga dengan cara angket seperti itu. Dan dari penelitian yang dilaksanakan ini menunjukkan bahwa nilai penilaian dari validator dan ahli media itu 94, lalu dari ahli bahasa 100 dan ahli materi 94. Dan rata-rata skor dari pelaksanaan penelitian ini adalah 96, sehingga hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah valid dan juga dari ahli media, bahasa, dan juga materi menunjukkan bahwa pengembangan penelitian ini sangat layak. Dan hasil respon dari peserta didik mendapatkan persentase sebesar 94,25%, dan hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa media pembelajaran menggunakan channel ini dapat dibuktikan praktis, menarik, dan juga mudah digunakan, serta valid. Kemudian penelitian yang relevan yang ketiga adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari pada tahun 2022 yang berjudul Pengembangan Infografis Interaktif, Peluang Upaya Mengoptimalkan Mathematical Student Engagement, yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk peserta didik pada kelas 2 SMP. Untuk subjek penelitian dalam uji skala terbatas dilakukan pada 5 orang siswa, dan untuk uji lapangan dilakukan sebanyak 20 orang siswa, dan untuk instrumen penelitiannya menggunakan angket dan juga kuesioner yang kemudian disebar, dan teknik pengumpulan data dari penelitian yang akan digunakan. Kemudian untuk pengolahan data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Untuk hasil persentase dari ahli media sebesar 87,50%, kemudian dari ahli materi 90%, dan juga dari ahli materi total persentase dari ahli materi dan juga ahli media adalah 88,75%, yang menunjukkan bahwa penelitian tersebut sangat layak. Dan juga dari penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran infografis interaktif layak untuk dapat digunakan di dalam proses pembelajaran. Kemudian penelitian relevan yang selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2018 yang berjudul Pengembangan Media Berbentuk Infografis sebagai penunjang pembelajaran fisika SMA kelas 10. Di mana penelitian ini merupakan penelitian yang mengembangkan media pembelajaran yaitu infografis untuk membantu pendidik untuk mengajar fisika pada SMA di kelas 10 gitu. Model pengembangan dari penelitian ini menggunakan board and goal, dan untuk penelitian ini terdapat 10 tahap, akan tetapi penelitinya membatasi hingga ke-7 tahapan saja, karena pada tahap yang ke-7 sudah dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Penelitiannya dilaksanakan di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, SMA Gajah Mada Bandar Lampung, dan juga SMA Perintis 1 Bandar Lampung, dan diuji cobakan kepada 45 peserta didik di kelas 10. Dan dari penelitian yang dilaksanakan ini mendapat hasil persentase dari ahli media sebanyak 87,9%, lalu dari
pelaksanaan uji coba pada kelompok kecil dengan nilai 87,8% dan uji coba pada lapangan sebesar 85,6%. Adapun penilaian dari guru mata pelajaran fisika memperoleh nilai rata-rata 97,4% dan memperoleh kategori yang baik. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran infografis ini layak dan sangat dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran karena dinilai lebih mudah dan juga menarik. Selanjutnya, penelitian yang relevan berikutnya itu adalah penelitian yang berjudul pengembangan media infografis sebagai media penunjang pembelajaran IPS di sekolah dasar SD. Penelitian ini dilaksanakan oleh Hersita pada tahun 2020, yang kemudian validasi penilaian dari media infografis ini dilakukan oleh ahli media dan juga ahli materi, dan hasil dari uji validasinya menunjukkan bahwa media pembelajaran infografis merupakan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran karena dengan infografis dapat meningkatkan motivasi belajar dan menumbuhkan minat baca dari peserta didik. Selain itu, dengan infografis dapat memudahkan peserta didik untuk menerima dan mendalami materi pelajaran. Selanjutnya, penelitian relevan berikutnya adalah penelitian yang berjudul The Influence of Interactive and Static Infographic on the Academic Achievement of Reflective and Impulsive Student, dan penelitian ini dilakukan oleh Ismail dan juga Al-Mulhim pada tahun 2021. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh infografis interaktif dan juga infografis statis beserta gaya belajar terhadap prestasi dari mahasiswa, dan model pengembangan dari penelitian ini menggunakan AD, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation. Penelitian ini dilakukan pada 80 mahasiswa sarjana yang mengikuti mata kuliah teknologi pendidikan di College of Education di King Faisal University, Arab Saudi. Karena penelitian ini meneliti antara infografis interaktif dan statis, sehingga dapat dilihat dari hasil penelitiannya, yaitu infografis interaktif menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan tipe infografis yang tipenya statis gitu, karena infografis interaktif ini lebih menarik dari segi desain dan dari multimedia yang digunakan, sehingga dapat menarik peserta didik dan mendorong interaksi, sehingga dapat membuat mahasiswa itu fokus ketika pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, penelitian yang relevan itu ialah penelitian yang dilakukan oleh Delphi pada tahun 2022 yang berjudul Interactive Media Development with Genially Application Material Build Curve Site Space for Elementary School Student. Di mana pada penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang relevan karena penelitian ini dikembangkan dengan 3 tahap, yaitu tahap analisis awal, kemudian tahap pengembangan atau pembuatan prototyping fase, dan juga tahap penilaian. Untuk persentase dari validasi dari materi sebesar 93,75% yang menunjukkan sangat valid, kemudian dari pembelajarannya mendapat skor 92,85% dan skor tersebut juga menunjukkan valid, sangat valid. Kemudian untuk program mendapatkan skor sebesar 100%, sehingga dari data tersebut menunjukkan bahwa pengembangan penelitian ini sangat valid. Sehingga pada penelitian ini menghasilkan produk dengan kriteria valid dan praktis, sehingga produk tersebut dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik. Dan untuk penilaian kepraktisan produk media pembelajaran tersebut berasal dari angket respon guru, kemudian untuk kepraktisan siswa yang diberikan peneliti pada saat uji coba dilakukan ketika kelompok kecil. Sementara untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan observasi, wawancara, dan angket. Adapun untuk pengolahan datanya dilakukan dengan cara kuantitatif dan juga kualitatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kerangka berpikir, di mana dalam kerangka berpikir sebelum peneliti menyelesaikan kerangka berpikir dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terkait kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas 12 OTKP di SMK Negeri 50 Jakarta, di mana dari permasalahan menunjukkan bahwa peserta didik tidak memiliki buku dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah maupun ketika mereka belajar di rumah. Hal ini membuat peserta didik terbatas dalam memahami materi pembelajaran yang diajarkan, sekalipun peserta didik bisa mencari materi yang ada di internet gitu kan, tetapi
hal itu tidak menjamin apakah peserta didik akan mencarinya di internet atau tidak gitu. Kemudian pembelajaran yang dilaksanakan selama pembelajaran pada kelas 12 OTKP di SMK Negeri 50 Jakarta biasanya menggunakan PowerPoint atau PPT yang diberikan oleh guru saja. Dan pembelajaran hanya menggunakan PPT saja pasti menimbulkan rasa kebosanan bagi peserta didik. Apalagi PPT yang statis dan tidak interaktif membuat pembelajaran kurang menarik. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, biasanya peserta didik akan tertarik pada pembelajaran ketika terjadi sesuatu yang berbeda dari biasanya, sekalipun dalam hal kecil gitu. Misalnya ketika menggunakan PPT interaktif yang dapat bergerak gitu, pasti peserta didik akan tertarik dan mengarahkan pandangannya pada materi yang diajarkan di PPT interaktif tersebut gitu. Sehingga penting bagi pendidik untuk menerapkan media pembelajaran yang berbeda-beda supaya pembelajaran tidak membosankan dan dapat menarik peserta didik sehingga peserta didik dapat fokus mengikuti pembelajaran, kemudian mengerti pembelajaran dan dapat berakhir untuk meningkatkan hasil belajar dari peserta didik tersebut. Dan merujuk dari permasalahan yang dihadapi pada kelas 12 OTK SMK Negeri 50 Jakarta, maka peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran dengan membuat infografis interaktif dengan menggunakan aplikasi Genially. Pengembangan infografis interaktif menggunakan aplikasi Genially ini merupakan langkah untuk memulai pembelajaran menggunakan media yang interaktif dan juga berbasis teknologi seperti sekarang ini. Dan media pembelajaran yang interaktif dapat membuat peserta didik tertarik dalam pembelajaran, kemudian menghilangkan rasa bosan dan meningkatkan rasa fokus pembelajaran, rasa fokus peserta didik ketika mengikuti pembelajaran. Dan untuk penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dilaksanakan dengan metode research and development atau penelitian dan pengembangan dengan model pendekatan ED yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu ada analysis, design, development, implementation, dan juga evaluation. Untuk produk yang dihasilkan dari penelitian ini berupa infografis interaktif dengan menggunakan Genially pada mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan kelas 12 OTKP untuk materi pelajaran ruang lingkup perjalanan dinas atau bisnis pimpinan. Dan selanjutnya, adapun langkah-langkah dalam penelitian ini dijelaskan melalui kerangka berpikir seperti gambar di samping, yaitu pada penelitian ini menggunakan model ED, yaitu analysis, design, development, implementation, dan juga evaluation, di mana dari peneliti mengetahui berdasarkan observasi, lalu adanya juga angket yang dilaksanakan, yaitu pra-riset gitu, yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui permasalahan yang ditemukan. Yang pertama, tidak adanya buku cetak untuk menunjang pembelajaran. Kedua, belum adanya pengembangan media pembelajaran menggunakan infografis interaktif pada mata pelajaran OTK Humas dan Protokolan. Yang ketiga, peserta didik menggunakan metode belajar berbasis teknologi. Peserta didik memerlukan metode pembelajaran yang berbasis teknologi. Kemudian yang keempat, peserta didik membutuhkan penjelasan yang sistematis dan lebih jelas mengenai ruang lingkup perjalanan dinas atau bisnis pimpinan. Yang kemudian permasalahan ini ditemukan berdasarkan materi pembelajaran ruang lingkup perjalanan dinas atau bisnis pimpinan. Kemudian dari permasalahan yang sudah ditemukan, maka peneliti akan melakukan analisis, yaitu untuk menganalisis masalah, analisis kebutuhan, analisis pembelajaran, analisis media pembelajaran, dan setelah menganalisis, peneliti akan melakukan sampai pada tahap desain, yaitu perancangan desain produk. Lalu setelah perancangan desain produk, maka ke tahap development, yaitu membuat produk media pembelajaran, lalu adanya uji validitas ahli materi, ada uji validitas ahli bahasa, dan juga uji validitas ahli materi. Yang dilihat ini ada revisi 1. Kemudian masuk kepada tahap implementation, yaitu masuk pada uji praktikalitas, yaitu jika setelah melaksanakan uji praktikalitas ini masuk pada revisi 2. Yang terakhir adalah evaluation, yaitu untuk mengukur atau menilai baik atau tidaknya infografis interaktif yang sudah peneliti kembangkan. Dan hal ini untuk menghasilkan produk berupa infografis interaktif menggunakan Genially pada mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan kelas 12 SMK Negeri 50 Jakarta. Demikianlah kerangka berpikir yang telah peneliti susun dan jelaskan. Dan selanjutnya terkait waktu dan tempat dari penelitian. Untuk waktu penelitian ini
dilakukan pada bulan September dari bulan September 2023 sampai kemungkinan Februari 2024 sampai nantinya tahap penelitian dan pengembangan ini selesai dan seluruh data terpenuhi. Kemudian di tempat penelitian dan pengembangan yang peneliti lakukan dilaksanakan di SMK Negeri 50 Jakarta pada kelas 12 di jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran atau TKP yang beralamat di Jalan Cipinang Muara 1, nomor 4, RT 15 RW 3, Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 13420. Selanjutnya untuk model pengembangan. Adapun model pengembangan yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan menggunakan model pengembangan AD, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, dan berkaitan juga dengan revisi-revisi yang mungkin dilakukan di dalamnya. Gitu. Dimana pada tahap model pengembangan dengan menggunakan AD ini dimulai dari analisis, yang berarti melakukan analisis terlebih dahulu, kemudian masuk pada tahap merancang, lalu mengembangkan produk, lalu setelah dikembangkan maka diterapkan, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Dan konsep pada model AD ini ialah menerapkan pembangunan pada kinerja dasar dalam pembelajaran, yaitu konsep untuk mengembangkan suatu desain dan produk pembelajaran. Model AD ini merupakan suatu desain yang mengarah pada pembelajaran dan mempunyai jangka waktu yang berlangsung panjang, kemudian tersistematis dan mengarah pada pendekatan pembelajaran manusia. Untuk model AD ini berfokus pada hal yang kompleks atas permasalahan yang terjadi. Untuk evaluasi, setiap langkah pembelajaran dapat mengarahkan kepada pengembangan dari satu langkah ke langkah berikutnya. Baik, untuk model pengembangan AD yang peneliti lakukan dimulai dari tahap analisis atau analisis. Pada tahap yang pertama ini, yaitu analisis, peneliti melakukan observasi di SMK Negeri 50 Jakarta dengan melakukan penyebaran angket dan juga dengan wawancara. Untuk penyebaran angket dilakukan kepada peserta didik kelas 12 OTKP dan wawancara dilakukan kepada guru serta beberapa peserta didik kelas 12 OTKP. Berdasarkan hasil observasi dari peneliti yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran peserta didik tidak mendapat buku cetak, sehingga peserta didik pada mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan ini pelaksanaan pembelajaran hanya menggunakan juga media pembelajaran berupa PPT atau PowerPoint, sehingga peserta didik hanya mempunyai akses PowerPoint ketika mereka tidak sedang di sekolah, ataupun ketika di sekolah memang menggunakan PPT saja gitu. Kemudian tidak semua peserta didik yang dengan kemampuan teknologi saat ini mereka mau gitu ya eksplorasi materinya di internet, sehingga akan tetapi tidak semua peserta didik melakukan eksplorasi, dan berdasarkan dari hal tersebut menunjukkan bahwa bahan ajar yang digunakan kurang variatif, kurang inovatif dan juga belum terdigitalisasi. Dan setelah analisis masuk pada tahap desain atau perancangan, dan pada tahap desain atau perancangan ini peneliti mulai melakukan perancangan pada produk yang dikembangkan, yaitu pada infografis interaktif. Peneliti mempersiapkan materi pembelajaran ruang lingkup perjalanan dinas atau bisnis pimpinan pada mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan. Peneliti juga menyusun bagian materi yang mana yang akan ditampilkan, lalu menyusun materi, dan kemudian peneliti akan menentukan desain untuk merancang infografis interaktif tersebut, mulai dari warna, gambar, video, animasi, maupun hal-hal lainnya yang menjadi pendukung pembuatan infografis interaktif tersebut. Kemudian peneliti juga mempersiapkan instrumen penilaian untuk infografis interaktif dan instrumen penilaian yang dibuat berdasarkan pertimbangan beberapa aspek penilaian. Kemudian setelah masuk pada tahap desain, masuk pada tahap development atau pengembangan, di mana tahap pengembangan ini merupakan tahap ketiga dalam penelitian ini. Dan pada tahap pengembangan ini peneliti melaksanakan setiap perancangan yang telah disusun sebelumnya. Adapun tahap pengembangan yang peneliti laksanakan ialah melaksanakan pembuatan infografis interaktif yang mulai dari warna, menggunakan fiturnya, penggunaan aplikasi Genially-nya, dan
menyusun materinya. Dan kemudian yang kedua adalah melaksanakan validasi produk, yang kemudian validasi ini dilakukan dengan menyusun angket untuk validasi produk. Dan kemudian setelah disusun, maka proses validasi bertujuan untuk menguji kevalidan dari dan juga kelayakan dari produk ini. Untuk tahap validasi ini dilakukan oleh beberapa validator, yaitu oleh ahli materi, ahli bahasa, dan juga oleh ahli media. Untuk ahli media sendiri akan dinilai oleh dosen dari Universitas Negeri Jakarta, dan untuk ahli materi dan bahasa akan dinilai oleh guru di SMK Negeri 50 Jakarta. Setelah masuk pada tahap development atau pengembangan, maka masuk pada tahap implementation atau penerapan. Setelah melalui proses pada tahap pengembangan, tahap selanjutnya adalah implementation atau penerapan. Pada tahap ini, produk yaitu infografis interaktif yang telah dilakukan validasi oleh ahli dan kemudian diperbaiki sesuai masukan oleh para ahli, yaitu ahli materi, ahli bahasa, dan juga ahli media, selanjutnya akan diimplementasikan kepada peserta didik. Dan peneliti akan melakukan uji coba produk kepada 72 peserta didik kelas 12 OTKP SMK Negeri 50 Jakarta untuk mendapat feedback dari peserta didik atas produk yang telah peneliti kembangkan ini. Adapun 3 tahapan dalam implementasi. Pada tahap implementasi ini adalah uji coba satu-satu atau one-to-one evaluation, di mana peneliti itu saya akan menginstruksikan kepada 3 orang siswa dari siswa kelas 12 OTKP SMK Negeri 50 Jakarta, yaitu 3 orang ini adalah memiliki kategorinya. Kategori berkemampuan tinggi, berkemampuan sedang, dan juga berkemampuan rendah. Dan adanya uji coba satu-satu atau one-to-one evaluation ini untuk mengidentifikasi kendala dan juga kekurangan dalam produk yang dikembangkan ini. Setelah masuk kepada uji coba satu-satu atau one-to-one evaluation, masuk pada uji coba kelompok kecil. Peneliti akan mengumpulkan sebanyak 10 orang peserta didik kelas 12 OTKP SMK Negeri 50 Jakarta dan 10 orang mengumpulkan 10 orang ini dilaksanakan secara random sampling untuk melakukan uji coba terhadap produk yang dikembangkan ini. Dan hal ini untuk mengetahui keefektifan dari produk setelah mengetahui dan juga untuk mengetahui kendala kekurangan dari produk yang dikembangkan ini, sehingga untuk next tahap dapat diminimalisir kekurangan yang telah didapatkan dari uji coba satu dan juga uji coba kelompok kecil. Dan yang terakhir masuk pada uji coba kelompok besar, di mana uji coba kelompok besar ini dilaksanakan pada seluruh peserta didik kelas 12 OTKP SMK Negeri 50 Jakarta, akan tetapi terkecuali untuk peserta didik yang sudah melaksanakan one-to-one evaluation dan juga uji coba kelompok kecil, mereka tidak diikutsertakan dalam uji coba kelompok besar. Dan karena sudah dilaksanakan uji coba one-to-one dan juga uji coba kelompok kecil, maka jumlah peserta didik yang akan ikut dalam uji coba kelompok besar ini berjumlah 59 orang peserta didik. Dan yang terakhir masuk pada evaluation atau evaluasi, yang dimana pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari model pengembangan media pembelajaran. Dan pada tahap evaluasi ini peneliti melakukan evaluasi terhadap produk yang telah dikembangkan dan juga telah diuji cobakan. Evaluasi dilakukan secara formatif, yaitu pada akhir tatap muka untuk mengetahui keefektifan produk dan mengukur bagaimana produk yang dikembangkan ini dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya masuk pada subjek penelitian. Di mana untuk subjek pada penelitian ini ialah satu ahli media dari dosen Universitas Negeri Jakarta, lalu satu ahli materi dan satu ahli bahasa dari guru SMK Negeri 50 Jakarta, serta 72 peserta didik kelas 12 OTKP SMK Negeri 50 Jakarta. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan 2 teknik, yaitu observasi dan juga angket. Di mana untuk observasi ini peneliti
melaksanakan observasi pada peserta didik kelas 12 OTKP SMK Negeri 50 Jakarta yang berjumlah 72 orang peserta didik. Observasi ini dilakukan bertepatan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan praktik keterampilan mengajar atau PKM. Peneliti melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana budaya pada SMK Negeri 50 Jakarta, kemudian melihat dan terjun langsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian mengetahui terkait bahan ajar dan media pembelajaran apa yang digunakan, lalu bagaimana sikap dari peserta didik sama kegiatan pembelajaran, dan mengamati segala hal terkait pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelas. Dan teknik pengumpulan data yang kedua adalah dengan angket. Pada penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan angket, di mana peneliti akan menyusun dan membagikan angket kepada para ahli sebagai validator dan juga kepada peserta didik, di mana setelah menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat dan dikembangkan oleh peneliti. Dan kemudian sebelum dibagikan angket tersebut juga akan divalidasi terlebih dahulu dan kemudian dibagikan. Dengan adanya angket ini, maka menilai kejelasan pada mata media pembelajaran yang telah dikembangkan akan lebih valid dan juga lebih tersistematis. Selanjutnya masuk pada instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini untuk bertujuan memberikan penilaian dan masukan atas media pembelajaran, yaitu infografis interaktif yang telah dibuat dan juga dikembangkan. Selain itu, instrumen penilaian ini untuk mengetahui keefektifan dan kelayakan dari media pembelajaran, yaitu bagi kegiatan pembelajaran. Adapun instrumen penelitian yang digunakan ini berupa angket atau lembar validasi yang berisi pernyataan-pernyataan yang akan diisi oleh para ahli dan juga peserta didik. Kemudian untuk lembar validasi ini diadaptasi oleh beberapa ahli dan lembar validasi ini terdiri dari lembar validasi materi, lembar validasi bahasa, lembar validasi media, dan juga lembar respon siswa. Yang pertama itu dari lembar validasi materi. Lembar validasi materi ini untuk menilai kevalidan dari materi pembelajaran yang disajikan di dalam media pembelajaran, yaitu infografis interaktif. Dan untuk kisi-kisi dari lembar validasi materi ini diadopsi oleh teori Walker and Hess dalam Arshad di tahun 2016. Dan untuk pada validasi materi ini dilaksanakan oleh ahli materi, yaitu guru SMK Negeri 50 Jakarta. Dan di sini dapat kita lihat kisi-kisi dari lembar validasi materi yang dilaksanakan oleh ahli materi dengan aspek yang pertama isi atau materi. Dengan indikator penilaian itu ada ketepatan materi dengan kompetensi dasar, lalu kelengkapan materi, yang ketiga ada kejelasan isi materi, yang keempat ada ketepatan penyajian materi, yang terakhir ada minat dan perhatian siswa. Dan aspek yang kedua adalah pembelajaran dengan indikator penilaian, yaitu pemberian kesempatan belajar, kemudian dampaknya bagi pendidik dan juga peserta didik, lalu fleksibilitas instruksional, yang keempat kualitas motivasi, dan yang terakhir ada kualitas sosial interaksi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah lembar validasi bahasa, di mana pada validasi bahasa ini akan dilakukan penilaian oleh ahli bahasa, yaitu guru pada SMK Negeri 50 Jakarta. Dan lembar validasi ini lembar validasi bahasa untuk mengetahui validitas dari bahasa yang terdapat di dalam media pembelajaran atau infografis tersebut. Dan lembar validasi pada kisi-kisi lembar validasi bahasa ini diadaptasi menurut Akbar pada tahun 2016, yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini dengan aspek lugas dengan indikator penilaiannya itu menggunakan struktur kalimat yang tepat dan juga kalimat yang efektif. Lalu komunikatif, yaitu indikator penilaiannya penggunaan kata yang mudah dimengerti, lalu yang kedua kemudahan memahami informasi. Aspek yang ketiga adalah dialogis dan interaktif dengan indikator penilaian pendorong kemampuan berpikir kritis siswa dan juga keefektifan dari siswa. Yang keempat, aspek yang keempat adalah kesesuaian dengan perkembangan peserta didik dengan indikator penilaian kesesuaian dengan perkembangan saat ini. Aspek yang kelima adalah kesesuaian dengan kaidah bahasa dengan indikator penilaian, yaitu kesesuaian bahasa yang baku dan juga tepat. Dan yang aspek terakhir ialah penggunaan istilah, simbol, dan juga ikon dengan indikator penilaian sebagai berikut, yaitu kebakuan istilah dan juga ketepatan penggunaan istilah, simbol, dan juga ikon.
Kemudian pada lembar validasi yang ketiga adalah lembar validasi media. Pada lembar validasi media ini dilaksanakan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang bertujuan untuk menilai kelayakan dan kualitas dari media pembelajaran yang telah dibuat dan dikembangkan ini. Dalam kisi-kisi lembar validasi media ini diadopsi menurut teori Walker and Hess dalam Arsyad tahun 2016 dan juga Lurie Purwanjani pada tahun 2017, dan dapat kita lihat sebagai berikut pada gambar sebelah kanan ini, yaitu aspeknya ada aspek kualitas desain, kebermanfaatan, dan prosedur pengembangan media pembelajaran dengan indikator penilaian, ada kualitas gambar, suara, perpaduan gambar, keterbacaan, kemudian ada kemudahan proses pembelajaran, lalu ada fokus perhatian siswa, dan indikator penilaian yang selanjutnya ada unsur suara dan juga unsur visual. Kemudian untuk instrumen penelitian selanjutnya adalah lembar respon siswa, di mana lembar respon siswa ini bertujuan untuk mengetahui penilaian penggunaan media pembelajaran dari sudut pandang peserta didik, karena bagaimanapun juga pembuatan dan pengembangan media pembelajaran ini akan digunakan oleh peserta didik dan juga pendidik, dan akan pendidik yang lebih utama gitu menikmati dan merasakannya, sehingga pentingnya respon peserta didik dalam dimasukkan untuk instrumen penelitian ini. Dan dapat kita lihat untuk lembar validasi respon siswa ini diadopsi menurut Lurie Purwanjani pada tahun 2017, di mana kisi-kisi lembar respon siswa dapat kita lihat pada gambar di samping kanan ini, ialah yang pertama dari aspek tampilan media dengan indikator penilaian, ada kualitas gambar, suara, warna, ukuran huruf, bentuk huruf, dan juga bahasa. Aspek yang kedua adalah kejelasan materi dengan indikator penilaian, yaitu kejelasan materi, kemudahan memahami, dan juga kesesuaian gambar. Aspek yang terakhir adalah kebermanfaatan dengan indikator penilaian 3, yaitu kemudahan pembelajaran, kemenarikan, dan yang terakhir peningkatan motivasi dalam belajar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknik analisis data, di mana untuk teknik analisis data ini digunakan dalam penelitian ialah dengan teknik analisis kualitatif. Dengan teknik analisis kualitatif ini akan digunakan untuk melakukan analisis atas setiap saran, kritik, dan hasil penelitian pada angket atau lembar validasi yang telah dilaksanakan oleh para ahli dan juga subjek yang diuji coba. Kemudian hasil tersebut akan dianalisis menjadi acuan atau dasar dalam melakukan revisi pada produk media pembelajaran yang dikembangkan, yaitu infografis interaktif. Untuk hasil penilaian yang telah didapat ini terlihat skor dan kemudian akan diolah serta dianalisis untuk mengetahui jumlah persentase atas angket atau lembar validasi yang telah dilakukan oleh para ahli, guru, dan juga peserta didik. Untuk teknik analisis data yang pertama yaitu ada uji validasi ahli. Pada uji validasi ahli ini berdasarkan lembar validasi yang telah dibuat sebelumnya. Para ahli menilai angket atau lembar validasi dengan memberikan tanda centang pada kategori yang telah disediakan pada angket tersebut. Pemberian tanda centang pada angket tersebut didasarkan pada skala Likert yang terdiri atas 5 skor. Di antaranya kita dapat melihat pada gambar di samping kanan ini dengan keterangan ada sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan juga sangat tidak baik, dengan skor dari sangat baik itu 5 dan paling sangat tidak baik itu 1. Dan sesudah para ahli maupun peserta didik memberi penilaian pada angket tersebut, yaitu pada 5 skor di atas yang sudah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya skor tersebut akan dianalisis menggunakan rumus indeks. Dan rumus indeks ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung hasil skor pada lembar validasi materi, lembar validasi bahasa, lembar validasi media. Adapun rumusnya seperti gambar di sisi kanan ini adalah P sama dengan F per N dengan keterangan P itu adalah angka persentase data angket, F itu adalah jumlah skor yang diperoleh, dan N itu adalah jumlah skor maksimum. Dan kemudian setelah skor dihitung berdasarkan rumus indeks yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka akan memperoleh angka persentase. Dan untuk hasil persentase tersebut dapat digunakan untuk menguji kelayakan media pembelajaran tersebut, yang kita lihat dalam kategori di gambar di sebelah kanan ini, yaitu dari 81% sampai 100% itu sangat layak, kemudian 61% sampai 80% layak, lalu 41% sampai 60% cukup layak, 21% sampai 40% tidak layak, 0% sampai 20% itu sangat tidak layak, sehingga infografis interaktif yang dikembangkan ini dapat dikatakan layak apabila angka persentase kelayakan ini telah mencapai 61%.
Yang kedua ialah uji praktikalitas, yaitu uji praktikalitas ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepraktisan dari media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti, yaitu infografis interaktif. Pada uji praktikalitas ini dilakukan oleh peserta didik, di mana peneliti membuat angket yang terdapat beberapa pertanyaan, kemudian angket tersebut diberikan kepada peserta didik untuk diisi. Peserta didik dapat mengisi dengan memberikan tanda centang pada kategori yang telah tersedia pada angket tersebut. Dalam mengisi angket tersebut, menggunakan skala Likert yang dimana terdiri dari 5 skor penilaian, yaitu sebagai berikut, dari rentang sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju dengan skornya 5, 4, 3, 2, 1. Dan kemudian ketika peserta didik sudah mengisi angket berdasarkan pilihan skor dan kemudian diketahui skornya, selanjutnya skor tersebut akan dihitung berdasarkan rumus indeks. Kemudian setelah dia dapatkan hasil presentasinya, maka dapat diuji kepraktisan pada kategori pada tabel di sebelah kanan ini, di sebelah kanan bawah, yaitu kriteria kepraktisan. Kita dapat menilai dari hasilnya dari angka 81% hingga 100% itu sangat praktis, lalu 61% hingga 80% itu praktis, lalu 41% sampai 60% cukup praktis, 21% sampai 40% tidak praktis, 0% sampai 20% sangat tidak praktis. Oleh sebab itu, infografis interaktif yang dikembangkan ini dapat dikatakan praktis apabila angka persentase kelayakan telah mencapai angka 61%. Baik, sekian pemaparan yaitu terkait presentase dari proposal penelitian skripsi yang peneliti lakukan mengenai pengembangan media pembelajaran pada pengembangan media pembelajaran berbasis Jenelli pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 12 SMK Negeri 50 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.